Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat SMS yang saya muliakan, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersyukur. Bertemu dengan saya, Sumartono Mulyo Diharjo, dalam program Kampus, komunitas milenial yang produktif, unggul, dan spektakuler. Di episode ini, saya akan membahas tentang membedah komunikasi sehat. Di episode yang kedua, kita sudah membahas secara konsepsi apa itu komunikasi sehat, bagaimana ciri-cirinya, apa manfaat dan keuntungannya. Saat ini, kita akan membahas yang lebih dalam lagi dalam perspektif akronim. Apa sesungguhnya komunikasi sehat itu secara akronim? SEHAT. Yang pertama, kita lihat bahwa komunikasi sehat itu harus dilakukan dengan senang. Jadi S yang pertama itu adalah senang. Mengapa senang menyebabkan komunikasi kita menjadi sehat? Warga kampus yang saya banggakan, bayangkan, rasakan, ketika kita tidak senang, ketika kita tidak happy melakoni komunikasi, maka komunikasi kita pasti rusak. Kenapa? Karena wajah kita tidak bersahabat. Kata-kata yang kita sampaikan dalam keadaan kita lagi marah, atau kita dalam keadaan cemburu, membabi buta, sehingga kita tidak sehat dalam berkomunikasi. Jadi karenanya senang, bahagia, wajah bersahabat membuat komunikasi kita menjadi sehat. Kalau kita senang, maka tidak ada keinginan kita untuk menyampaikan pesan yang membuat orang tersinggung. Tidak ada keinginan kita membuat orang menjadi marah. Nah, kenapa? Karena kita mampu mengontrol emosi kita secara baik. Itulah mengapa senang, bahagia, happy membuat kita mampu melakukan komunikasi secara sehat. Warga kampus yang saya banggakan, yang kedua, E. Apa itu? Empati. Kenapa empati membuat komunikasi kita menjadi sehat? Warga kampus yang saya banggakan, empati itu secara definisi adalah kondisi atau kemampuan kita atau kepekaan kita terhadap orang lain atau terhadap lingkungan di mana kita berada. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang dan kita memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kalau ini yang terjadi, kita sudah mampu berempati. Artinya, komunikasi kita menjadi sehat karena kita akan mengatakan apa yang orang senang dengan kita. Ketika kita berempati, maka ada simpati dari orang lain. Ketika kita berempati, maka komunikasi kita menjadi sehat. Kita memahami apa yang tidak diinginkan oleh orang lain. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Sehingga muncullah yang disebut dengan saling menghormati. Ketika kita berempati, kita merasa apa yang dirasakan orang, kita juga turut merasakan. Jadi istilahnya seperti SMS, kita akan senang melihat orang senang dan kita merasa susah ketika orang lain juga susah. Itulah kita berempati. Empati jelas membuat komunikasi kita menjadi sehat. Kenapa? Karena kita peduli pada keadaan orang lain. Ketika orang duka, maka bahasa kita juga bahasa yang duka. Ketika orang bahagia, maka kita bisa berbagi kebahagiaan itu. Ketika kita bahagia, kita berempati kepada orang lain, berarti kita menawarkan, membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Sehingga komunikasi kita menjadi sehat. Jadi empati dibutuhkan dalam kehidupan kita dan harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu yang akan membuat kita menjadi sehat. Komunikasi kita menjadi sehat. Yang ketiga, harmoni. Mengapa harmoni membuat komunikasi kita menjadi sehat? Warga kampus yang saya banggakan, harmoni itu artinya bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan dalam bertutur kata, menjaga keseimbangan, mengontrol diri dengan baik, dan apa yang kita katakan membuat orang lain
menikmatin, menyadari kehadiran kita begitu berarti. Harmoni berarti kemampuan kita untuk memahami keadaan. Harmoni berarti komunikasi yang akan kita lakukan itu menjadi sehat. Sehat karena apa yang kita sampaikan menjaga keseimbangan, dan pada akhirnya kita mampu mewujudkan keteraturan, menata hidup ini secara baik. Nah, komunikasi sehat memang harus dilakukan dengan harmoni. Harmoni itu penting untuk menjaga keteraturan, untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Ketika kita harmoni dalam berkomunikasi, maka tidak ada orang yang tersinggung dengan kita. Orang ya ketika dia membalas merespon apa yang kita sampaikan, tidak sampai dia menjadi tersinggung, karena kita mampu menjaga keseimbangan, mengontrol emosi diri kita dan orang lain, sehingga kehadiran kita selalu dinantikan atau selalu senang orang dengan kehadiran kita. Itulah harmoni menjadi komunikasi kita menjadi sehat. Selanjutnya, komunikasi sehat kita lakukan dengan adaptif. Apa itu adaptif? Kemampuan kita menyesuaikan diri. Kemampuan kita memahami siapa partner bicara kita. Dalam komunikasi ada istilah know your audience. Dengan adaptasi, dengan adaptif, maka komunikasi kita menjadi sehat. Mengapa? Karena kita mampu menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Kita memahami siapa partner bicara kita. Ketika kita berbicara dengan misalnya orang tipikal pemarah, kita mampu beradaptasi. Dengan orang yang pendiam, kita mampu beradaptasi. Sehingga yang terjadi adalah yang tadi yang sudah saya sampaikan adalah harmonisasi, keseimbangan, dan keteraturan. Sehingga selalu kita diterima dimanapun kita berada. Itulah karena kita mampu beradaptasi. Know your audience. Ini penting warga kampus, karena keberhasilan kita berkomunikasi sangat ditentukan bagaimana kita mampu beradaptasi. Tidak mungkin kita mendominasi ketika orang tidak suka dengan cara kita mendominasi pembicaraan. Maka dengan beradaptasi kita mampu menyesuaikan diri, dan akhirnya keberhasilan dalam berkomunikasi akan kita dapatkan. Jadi adaptasi, komunikasi yang adaptif membuat komunikasi kita menjadi sehat. Mungkin kita pernah mendengar teman atau orang lain bercerita, dia tidak bisa akrab dengan si A, si B, karena tipikalnya pemarah, karena temannya tipikalnya pendiam, karena temannya tipikalnya suka mengatur. Tetapi kalau kita memiliki sifat adaptif, maka kita bisa menyesuaikan diri dan kita bisa berteman dengan siapa saja. Karena tujuan komunikasi itu apa? Adalah bagaimana kita, istilahnya kalau istilah orang Minang, lama di awak katuju di orang. Sama-sama kita menyenangkan, win-win solution, win-win advantage. Ketika kita ketemu dengan orang yang tipikal marah, mengapa kita bisa akrab dengan dia? Karena kita bisa beradaptasi. Karena sekali lagi, semua orang apapun tipikalnya, pemarah, pendiam, dia pasti berbicara ada masanya. Nah, jadi di sini adaptasi berarti, adaptif itu berarti kesadaran kita untuk memahami pentingnya komunikasi. Adaptif itu berarti kemampuan kita untuk sadar bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Jadi trik kita dalam berkomunikasi itu menunjukkan kemampuan kita beradaptasi dengan baik. Jadi mengapa adaptasi itu menjadi komunikasi yang sehat? Jelas, karena kita selalu bisa membaca keadaan. Kita bisa menyesuaikan kondisi apapun itu, sehingga lingkungan selalu menerima kita. Kalau lingkungan menerima kita, maka komunikasi kita pasti sehat. Terakhir, akronim dari komunikasi sehat adalah T, tulus. Tulus artinya adanya keikhlasan, adanya kerelaan kita berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak rela, kalau kita tidak tulus, maka komunikasi kita tidak sehat. Jadi ketulusan membuat komunikasi kita sehat. Mengapa? Karena ingat bahwa komunikasi itu dibutuhkan kerelaan. Kerelaan kita menyampaikan pesan dan kerelaan kita menerima pesan. Jadi kata-kata
yang sangat baik untuk komunikasi sehat itu adalah keikhlasan, ketulusan, kerelaan. Ketika kita mampu menjalankan ini dengan baik, komunikasi kita menjadi sehat. Warga kampus yang saya banggakan, dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, kerelaan dalam berkomunikasi agar komunikasi kita menjadi sehat. Ketika kita menjadi tulus, maka orang juga akan tulus. Ketika keikhlasan yang kita berikan, maka orang akan menerima. Akhirnya muncullah yang disebut namanya apa? Kebersamaan. Dengan kebersamaan kita mampu mewujudkan kesuksesan secara bersama-sama. Jadi kalau kita tulus, insya Allah komunikasi kita menjadi sehat. Kalau komunikasi kita menjadi sehat, maka pikiran, jiwa kita juga akan menjadi sehat dan kita mampu meraih kesuksesan dalam hidup ini.